Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu. Dan hari ini saya akan bahas tentang Avatar Sentai Dawn Brothers episode ke-9. Dan di sini saya mohon maaf, mungkin episode kali ini pembahasannya itu agak telat karena ada beberapa kendala saat sedang membuat video ini. Jadi saya mohon maaf jika video ini agak telat. Oke, di sini hari ini saya akan membahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode ke-9. Dan di episode ke-9 ini akan memperlihatkan Kito yang mengetahui semua rahasia dari Taro dan juga rahasia-rahasia dari Dawn Brothers. Dan di episode ini juga akan memperlihatkan Dawn Robot Taro, yaitu bentuk baru dari Dawn Momotaro. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Di awal episode ini memperlihatkan seorang anak yang tiba-tiba muncul. Lalu di sini anak itu mengajak orang-orang bermain lampu merah dan lampu hijau atau permainan darumasan dari Jepang. Lalu di sini saat bermain orang-orang tidak memperdulikan anak itu. Lalu di sini anak itu sudah menyebutkan kata-kata lampu merah, lampu hijau. Namun para orang tidak menghiraukan itu dan mereka melanggar aturan permainan itu. Dan karena mereka melanggar aturan itu, mereka pun tiba-tiba menghilang. Lalu anak tadi berubah menjadi Go Buster Key. Jadi anak tadi itu adalah monster dan penyebab orang-orang menghilang adalah karena kekuatan dari monster itu. Lalu beralih ke tempat Kito. Di sini Kito sedang membaca komik yang mirip dengan komik buatannya. Dan di sini sepertinya Kito sangat menyukai komik itu. Lalu tiba-tiba Taro datang dan mengantarkan paket. Namun saat dia datang, Taro datang dengan keadaan lemas. Lalu di sini kita bertanya apa yang terjadi ke Taro. Namun Taro tidak menjawab. Lalu Taro pun pergi dari Donbura. Lalu beralih ke anak tadi. Di sini anak itu terus membuat orang-orang menghilang dengan cara bermain darumasan. Lalu beralih ke Kito. Di sini Kito khawatir dengan Taro. Lalu di sini Kito mengejar Taro dan menanyakan apa yang sudah terjadi kepada Taro. Lalu tiba-tiba Dawn Blaster muncul dan mengirim Kito dan Taro ke medan pertempuran. Lalu beralih ke tempat Go Buster Key. Di sini saat Go Buster Key sedang membuat orang-orang menghilang, para Dawn Brothers muncul. Lalu di sini Go Buster Key yang melihat Dawn Brothers muncul, Go Buster Key mengajak Dawn Brothers bermain darumasan. Namun para Dawn Brothers menganggapnya main-main. Lalu saat para Dawn Brothers sedang kesal mendengar ucapan Go Buster Key, tiba-tiba suara lagu pembimbing Taro muncul. Dan di sini para Dawn Brothers mengira kalau pertarungan ini akan berakhir sekejap karena Taro sudah muncul. Namun saat Taro muncul, para Dawn Brothers kaget melihat keadaan Taro yang berbaring lemas dan para penyebut Taro pun terlihat tidak bergairah. Lalu di sini Taro turun ke medan pertempuran. Namun saat akan pergi menyerang Go Buster Key, Taro malah terjatuh. Dan di sini Taro pun berusaha bangkit dan berusaha menyerang Go Buster Key. Namun gerakan Taro lambat dan lemas dan membuat Go Buster Key bisa melemparkan Taro dengan satu tangan. Dan di sini Taro pun terbaring di jalanan setelah diserang oleh Go Buster Key. Dan di sini para Dawn Brothers lainnya heran kenapa Taro bisa selemas itu. Lalu di sini Taro menyuruh para Dawn Brothers untuk melakukan avataran Bu. Dan di sini para Dawn Brothers heran kenapa mereka harus melakukan avataran Bu secepat itu. Lalu di sini para Dawn Brothers melakukan avataran Bu. Namun avataran Bu para Dawn Brothers kali ini tidak mampu menghancurkan Go Buster Key karena Taro terlihat lemas saat melakukan avataran Bu. Dan di sini Go Buster Key merasa bosan karena salah satu Dawn Brothers yaitu Taro menjadi sangat lemah dan membuat para Dawn Brothers lainnya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Taro. Lalu di sini Go Buster Key pun pergi. Dan di sini diperlihatkan Taro yang sedang terbaring di jalanan dengan keadaan lemas. Lalu setelah pertempuran, Kito dan Saruhara pergi ke tempat Momoe Jin dan mereka pun bertanya kepada Momoe Jin apa yang terjadi kepada Taro. Lalu di sini Momoe Jin berkata kalau Taro itu sedang sakit. Dan di sini Jin menjelaskan kalau Taro bisa sakit beberapa tahun sekali dan sakitnya Taro itu adalah efek samping dari kekuatan hebatnya. Lalu di sini setelah mendengar itu Saruhara berpikir kalau ini adalah waktunya mengalahkan Taro. Dan pikiran Saruhara itu bisa ditebak oleh Kito. Dan di sini Saruhara malu karena pikirannya bisa ditebak oleh Kito. Lalu di sini kita bertanya apa yang harus dia lakukan kepada Taro.
Lalu di sini Jin menyuruh Kito membuka ponselnya, dan di sini Kito membuka ponselnya, dan di ponselnya tiba-tiba ada sebuah resep. Lalu di sini Kito bertanya apa yang harus dia lakukan dengan resep itu. Lalu di sini Jin berkata kalau Kito harus membuat makanan sesuai dengan resep itu, dan makanan itu harus dimakan semuanya oleh Taro. Lalu di sini Jin juga menjelaskan kalau Hitotsuki kali ini mempunyai kemampuan khusus, dan Hitotsuki itu juga tidak bisa diserang oleh serangan biasa saja. Lalu di sini kita bertanya apa kemampuan khususnya, dan di sini Jin tidak menjawabnya. Lalu di sini Kito menebak kalau jam kunjungannya sudah habis, dan di sini Jin berkata tebakan Kito benar. Lalu di sini Kito dan Saruhara kembali ke Donbura, lalu beralih ke seorang kakek-kakek. Di sini diperlihatkan ada seorang kakek yang sedang dirawat di rumah sakit, dan kakek itu sedang mengingat kenangan masa lalunya, dan di kenangan masa lalunya diperlihatkan kalau dia dulu waktu kecil dia dikucilkan oleh teman-temannya, dan dia juga tidak diajak bermain oleh teman-temannya, dan wajah waktu dia kecil itu mirip seperti anak yang berubah menjadi Hitotsuki tadi. Jadi depresinya itu muncul karena kenangan buruk kakek itu, dan kenangan itu berubah menjadi Hitotsuki. Lalu di sini beralih ke Kito. Di sini Kito bingung karena dia tidak tahu di mana ia harus mencari bahan-bahan untuk membuat obat untuk Taro. Lalu di sini Kito pun menunjukkan resep itu ke Saruhara agar Saruhara bisa membantu dirinya untuk menemukan bahan-bahan untuk obat Taro. Lalu di sini setelah melihat resep itu, Saruhara berkata mungkin itu adalah resep Kibidango, dan di sini Saruhara berkata kalau mencari bahan-bahan Kibidango itu agak sulit karena bahan-bahannya terbuat dari biji-bijian. Lalu di sini kita pun melihat lagi resepnya, dan di resepnya diperlihatkan kalau Taro itu harus memakan 300 Kibidango, dan di sini kita kebingungan bagaimana cara dia mencari bahan untuk membuat Kibidango. Lalu di sini Kaito tiba-tiba muncul dan memberikan Kibidango yang hampir selesai. Lalu di sini Kito dan Saruhara kaget kenapa Kaito bisa mempunyai Kibidango yang hampir selesai. Lalu di sini Kaito memperlihatkan tulisan di balik menu Donbura, dan di balik menu Donbura itu tertulis Kibidango. Jadi dulu itu Donbura menyediakan Kibidango, namun sekarang sudah tidak. Dan bahan yang diberikan ke Kito itu adalah sisa Kibidango yang belum dibuat. Dan di sini Kito tidak percaya kalau di Donbura menyediakan Kibidango. Lalu di sini kita berusaha membuka menu yang lainnya untuk melihat apakah ada makanan lain yang pernah disediakan oleh Donbura. Namun saat Kito akan melihatnya, Kaito tidak memperbolehkannya. Lalu di sini setelah itu Kito dan Saruhara pun membuat Kibidango, dan di sini Kibidango pun selesai. Lalu di sini Kito menyuruh Taro untuk memakan Kibidango itu, dan di sini diperlihatkan kalau di HP Kito muncul alat penghitung Kibidango, dan alat itu menghitung Kibidango yang sudah dimakan oleh Taro. Lalu beralih ke Sonoja. Di sini Sonoja sedang berlatih cara tertawa, dan di sini Sonoja terus menanyai kepada orang bagaimana cara tertawa. Lalu di sini Kijino pun lewat, dan dia melihat Sonoja yang sedang menanyakan kepada orang-orang bagaimana caranya tertawa. Lalu di sini Kijino menghampiri Sonoja. Lalu di sini Kijino berkata kepada Sonoja kalau Sonoja tidak boleh mengganggu orang-orang dengan tertawaannya karena tertawaan Sonoja itu membuat orang-orang takut. Lalu di sini Kijino berkata kalau dia bisa membuat Sonoja tertawa. Lalu di sini Kijino pun menggelitiki Sonoja, namun usaha Kijino itu tidak berhasil karena Sonoja sama sekali tidak tertawa. Lalu di sini Kijino merasa malu, lalu dia pun pergi. Lalu saat Kijino akan pergi, Sonoja berkata kepada Kijino agar Kijino mengajarkan caranya menangis. Lalu di sini Sonoja memperlihatkan ekspresinya saat menangis. Lalu di sini Kijino pun melarikan diri dari Sonoja karena Kijino sangat takut dengan sifat dari Sonoja yang sangat ingin belajar ekspresi manusia. Lalu di sini Sononi muncul. Lalu Sononi mengabarkan ke Sonoja kalau Sonoi tiba-tiba menjadi aneh. Lalu Sonoja dan Sonoi pergi ke dimensi Naoto. Lalu saat sudah sampai di dimensi Naoto, Sonoja melihat Sonoi yang sedang terdiam sambil melihat sesuatu. Lalu di sini Sonoja berusaha membuat Sonoi sadar, namun Sonoi tidak sadar-sadar. Dan di sini ternyata Sonoi itu mempunyai sebuah penglihatan, dan di sini Sonoi melihat sebuah bayangan yang sangat menakutkan yang membuatnya merinding ketakutan. Lalu beralih ke Taro. Di sini Taro berhasil menghabiskan seluruh Kibidango. Lalu setelah memakan seluruh Kibidango, tiba-tiba Dawn Blaster muncul.
Lalu Kito, Sarwara, dan Taro pun berpindah ke medan pertempuran. Lalu beralih ke medan pertempuran. Di sini Go Buster Key membuat orang-orang menghilang. Lalu di sini para Dawn Brothers muncul. Lalu di sini saat para Dawn Brothers muncul, Go Buster Key mengajak para Dawn Brothers bermain. Namun di sini Kiji Brothers dan Inu Brothers tidak memperdulikannya. Lalu mereka pun berlari menuju monster itu tanpa memikirkan aturan permainan Darumasan. Lalu di sini Kiji Brothers dan Inu Brothers menghilang karena mereka melanggar aturan permainan Darumasan. Lalu di sini kita sadar kalau monster itu bisa membuat orang-orang menghilang jika orang itu melanggar permainan. Lalu di sini kita menyuruh Sarwara dan Taro untuk tidak bergerak agar mereka tidak hilang. Lalu monster itu berbalik ke arah lain. Lalu di sini setelah itu Taro dan Sarwara berusaha menyerang monster itu. Namun saat akan menyerang monster itu, tiba-tiba Taro menjadi lemas dan membuat Sarwara dan Kito panik. Lalu di sini Sarwara dan Kito membawa Taro pergi dari tempat pertarungan sebelum monster itu berbalik ke arah mereka. Dan di sini setelah bertarung, Sarwara dan Kito menemui Momojin dan bertanya kenapa Taro masih lemas. Lalu di sini Momojin berkata kalau tahap pembuatan Kibidango-nya salah dan itu membuat Kibidango-nya tidak bisa menyembuhkan Taro. Lalu di sini Jin menyuruh Kito untuk membuat Kibidango-nya dengan benar sesuai tahapan resep Kibidango yang telah Jin berikan. Lalu di sini Sarwara dan Kito membuat Kibidango sesuai resep dari Jin. Lalu saat sedang membuat Kibidango, Taro hilang. Lalu di sini Kito bertanya ke Kaito, kemanakah Taro? Lalu di sini Kaito berkata kalau Taro baru saja pergi untuk mengantarkan paket. Dan di sini setelah mendengar itu Kito pun panik karena dia takut kalau Taro lemas di jalan. Lalu di sini Sarwara berkata kalau seharusnya Kito menyelesaikan Kibidango-nya agar Taro bisa sembuh dan tidak lemas lagi. Lalu beralih ke Taro. Di sini Taro sedang mengantarkan paket. Lalu saat sedang mengantarkan paket, Go Buster Key muncul dan membuat orang-orang menghilang. Lalu di sini Taro berusaha menyelamatkan orang-orang yang belum menghilang. Dan di sini Taro membawa orang-orang itu ke gedung untuk bersembunyi. Namun Go Buster Key terus mengikuti Taro dan warga yang dibawa Taro. Dan di sini Go Buster Key berusaha membuat warga yang dibawa Taro menghilang. Namun Taro menyerang Go Buster Key agar Go Buster Key tidak menyentuh orang-orang. Lalu di sini Taro menyuruh orang-orang itu masuk ke pintu dimensi Dawn Brothers. Lalu beralih ke Kito. Di sini Kito dan Sarwara sampai di tempat pertempuran. Dan di sini saat mereka sampai di tempat pertempuran, mereka melihat warga muncul dari pintu dimensi Dawn Brothers. Lalu di sini Kito dan Sarwara berusaha menyelamatkan warga itu. Lalu di sini Taro muncul. Lalu Taro menanyakan ke Sarwara dan Kito, apakah Kibidango-nya sudah siap? Lalu Kito berkata kalau Kibidango-nya belum siap. Lalu di sini Go Buster Key tiba-tiba muncul dan berusaha menyerang warga, namun dihalangi oleh Saru Brothers. Lalu tiba-tiba setelah tersentuh Go Buster Key, Saru Brothers menghilang dan membuat Taro dan Kito panik. Lalu di sini Taro menyuruh para warga untuk lari. Lalu di sini saat sedang menyuruh warga untuk lari, Kaito tiba-tiba muncul dan membawakan Kibidango. Dan di sini saat Kaito datang, Kito heran kenapa Kaito bisa mengetahui keberadaan dirinya dan juga Taro. Lalu setelah Kaito membawakan Kibidango, Taro pun memakan Kibidango itu. Dan di sini saat sedang makan, tiba-tiba Go Buster Key muncul. Dan di sini Kaito menyadari Go Buster Key muncul. Lalu Kaito pun berubah menjadi Gen Kaiser Black. Dan di sini Gen Kaiser Black pun muncul. Dan saat Gen Kaiser Black muncul, Kito dan Taro kaget karena ternyata Kaito adalah Gen Kaiser Black. Lalu beralih ke Kaito. Di sini Kaito berusaha menyerang Go Buster Key, namun serangannya tidak mempan ke Go Buster Key. Tapi di sini Kaito terus berusaha menyerang Go Buster Key. Lalu beralih ke Taro. Di sini Taro sudah menghabiskan Kibidango-nya. Lalu di sini Taro berubah menjadi Don Momotaro. Lalu di sini Kaito melihat Taro sudah memakan semua Kibidango-nya. Lalu di sini Kaito memeriksa berapa Kibidango yang sudah dimakan oleh Taro. Dan di sini setelah melihat HP-nya, Kaito tiba-tiba menjadi panik. Lalu di sini Kaito pergi dari medan pertempuran.
dan membuat Kito heran kenapa Kaito tiba-tiba pergi. Namun sebelum pergi, Kaito berkata ke Taro kalau Hitotsuki kali ini tidak mempunyai bentuk manusia, jadi serangan biasa tidak akan mempan ke Hitotsuki kali ini. Lalu setelah menyampaikan itu, Kaito pun pergi. Lalu di sini Taro menghampiri Go Buster Key dan berkata kalau dia akan mengikuti permainan Go Buster Key. Dan di sini Go Buster Key sangat senang. Lalu di sini Go Buster Key memanggil para Anoni untuk ikut bermain. Lalu di sini para Anoni muncul. Lalu permainan pun dimulai. Dan saat permainan dimulai, para Anoni menyerang para Dawn Brothers untuk menghambat para Dawn Brothers. Dan di sini diperlihatkan foto-foto ketika mereka berhenti bergerak. Dan di fotonya ada Anoni yang berhenti bergerak saat dia sedang meloncat. Dan Anoni itu sama sekali tidak jatuh. Dan kejadian itu membuat Go Buster Key heran. Tapi Go Buster Key terus melanjutkan permainannya. Lalu di sini Taro berusaha mendekati Go Buster Key. Namun saat akan mendekati Go Buster Key, Taro menjadi lemas. Lalu di sini Kito menahan Taro agar Taro tidak terjatuh. Lalu di sini saat Kito sedang menahan Taro, Taro berkata ke Kito kalau ada satu Kibidango yang hilang, dan itu membuat Taro masih lemas. Namun karena Kito membantu Taro, itu membuatnya menjadi poin tambahan untuk menyembuhkan penyakit Taro. Lalu di sini Taro menjadi bersemangat lagi. Lalu di sini Taro melempar Kito karena dia sudah kembali menjadi Taro yang dulu lagi. Lalu setelah melemparkan Kito, Taro melakukan avatar change dan berubah menjadi Dawn Robot Taro. Dan Dawn Robot Taro pun muncul. Dan Dawn Robot Taro menyerang Anoni, dan gerakan Dawn Robot Taro itu sangat cepat. Dan di sini Dawn Robot Taro membuat angin puyuh dan membuat para Anoni bergerak walaupun waktu bergerak sudah habis. Lalu para Anoni pun menghilang karena mereka terus bergerak. Lalu di sini Go Buster Key menjadi semangat. Lalu di sini Go Buster Key melakukan Darumasan sambil bergerak dan membuat Kito kebingungan karena dia tidak tahu di manakah tempat Go Buster Key akan muncul. Lalu di sini Dawn Robot Taro melakukan finisher avatar Kojin. Lalu di sini Taro loncat. Lalu di sini Taro pun menemukan Go Buster Key. Lalu Taro menebas Go Buster Key dan berhasil mengalahkan Go Buster Key. Dan Go Buster Key pun hilang. Lalu dari tubuh Go Buster Key muncul Go Buster Avatar Gear. Dan Go Buster Avatar Gear itu diambil oleh Kaito. Lalu di sini karena Go Buster Key sudah kalah, para orang-orang pun kembali dan para Dawn Brothers pun telah kembali. Lalu di sini setelah pertarungan dari Hitotsuki itu muncul arwah anak kecil. Lalu anak kecil itu berterima kasih ke Taro. Lalu anak kecil itu pergi ke tubuh aslinya. Dan tubuh aslinya adalah kakek-kakek tadi yang muncul di pertengahan episode tadi. Dan anak kecil itu masuk ke dalam tubuh kakek itu. Dan setelah masuk ke dalam tubuh kakek itu tiba-tiba tersenyum. Lalu beralih ke Sonoi. Di sini Sonoi tiba-tiba merinding ketakutan karena dia baru saja melihat ada sebuah bis yang seluruh penumpangnya telah hilang dimakan oleh sesuatu. Dan di sini Sonoja bertanya apa yang terjadi kepada Sonoi. Dan di sini Sonoi berkata kalau klan Souto telah muncul. Jadi para penumpang bis tadi itu dilahap oleh monster dari klan Souto. Dan mungkin monster klan Souto itu adalah Johto yang muncul di scan bulan Mei kemarin. Dan episode pun berakhir. Dan di episode ke-10 nanti akan menceritakan kehidupan Kito yang kembali normal, dan Kito pun berhenti menjadi Dawn Brothers. Dan di episode ke-10 juga akan diperlihatkan pengganti Kito sebagai Oni Sister. Dan di episode ke-10 juga akan memunculkan Oni Robot Taro, Saru Robot Taro, Inu Robot Taro, dan Kiji Robot Taro. Dan di episode ke-10 nanti juga mungkin akan memperlihatkan misteri-misteri lain dari series Dawn Brothers. Jadi kita tunggu saja episode ke-10 nanti. Oke, segitu saja untuk video ini, dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, segitu saja untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.